pagi kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram akan membuat video bagaimana penanganan luka pada fase granulasi. Nah, fase ini adalah di mana terdapat luka itu sudah memerah dan memasuki masa penyembuhan. Masa ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan granulasi tersebut sehingga memerlukan penanganan yang sangat intens agar pertumbuhan granulasinya itu lebih cepat. Nah, kami dari Poltekkes Mataram, nama saya Hartono, sebelah kanan saya Baik Mustiara, sebelah kiri saya Topan Indra Pandi. kami akan membuat video singkat mengenai bagaimana cara merawat luka pada fase granulasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. apa yang dimaksud dengan luka? Luka atau wound merupakan adanya diskontinuitas atau kerusakan jaringan tubuh yang menyebabkan gangguan fungsi. Luka berdasarkan lama penyembuhan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu luka akut dan luka kronik. Fase-fase penyembuhan luka yang terdiri dari fase inflamasi, fase proliferatif, dan fase maturasi. Perawatan luka modern. Perawatan luka modern merupakan perawatan di mana proses perawatan menekankan pada kelembapan luka sebagai lingkungan yang efektif untuk penyembuhan. Dalam menjaga kelembapan luka ini, digunakan bahan tambahan dalam perawatan seperti foam dressing, hidrogel, alginat, ataupun hidrokoloid, di mana disesuaikan dengan penampakan luka. Perawatan luka modern terdiri dari perawatan luka lembab atau moist wound care. Yang kedua, kasa tidak lengket pada area luka. Yang ketiga, luka dalam kondisi lembab. Yang keempat, pertumbuhan jaringan lebih cepat. Yang kelima, infeksi sedikit. Yang keenam, balutan luka modern. Yang ketujuh, yaitu luka tertutup dengan balutan. Manajemen luka modern. Perawatan luka lembab atau moist wound healing diawali pada tahun 1962 oleh Profesor Winter. Moist wound healing merupakan suatu metode yang mempertahankan lingkungan luka tetap lembab untuk memfasilitasi proses penyembuhan luka. Lingkungan luka yang lembab dapat diciptakan dengan occlusive dressing atau perawatan luka tertutup. Menurut Gitarja 2002, adapun alasan dari teori perawatan luka dengan suasana lembab ini antara lain: yang pertama, mempercepat fibrinogenesis; yang kedua, mempercepat angiogenesis; yang ketiga, menurunkan risiko infeksi; yang keempat, kejadian infeksi ternyata relatif rendah jika dibandingkan dengan perawatan kering; yang kelima, yaitu mempercepat pembentukan growth factor. Prinsip perawatan luka modern. Perawatan luka modern tidak hanya sebatas penggunaan bahan tambahan dalam perawatan luka atau debridement. Pengendalian bakteri. Pengendalian bakteri dapat menggunakan bahan antiseptik, antibiotik, ataupun balutan dengan antimikroba atau hidrophobic dressing atau silver dressing. Penyerapan cairan atau eksudat. Pemakaian balutan dengan daya serap tinggi atau mechanical vacuum dapat mengendalikan cairan merembes pada luka. Contoh balutannya seperti absorbent dressing, hydrofiber alginat, ataupun foam. Selanjutnya, bagaimana bila menemukan luka seperti di samping?
luka tersebut sudah memerah dan mulai tumbuh jaringan granulasi dan epiteliasi. Lalu bagaimana cara rawatnya? Yang pertama tentunya kita mempersiapkan alat. Yang pertama untuk membuka perban yang sudah terpasang sebelumnya, kita memerlukan set GV steril atau set ganti perban steril, kemudian sabun khusus untuk cuci luka, kemudian sarung tangan, terus NaCl, selanjutnya metcopazin merah atau tipikal yang berbahan dasar madu, kemudian foam dressing atau foam, selanjutnya kasa steril, kasa gulung, kemudian soft bandage, selanjutnya cohesive bandage atau correct. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan tindakan. Yang pertama, jaga privasi pasien. Yaitu apabila kita melakukan tindakan, kita terlebih dahulu memasang sampiran. Kemudian yang kedua yaitu memberitahu pasien atau keluarga sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya yang ketiga, cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Selanjutnya karena kita dalam masa pandemi COVID-19, maka kita harus menjaga protokol kesehatan. Oke, selanjutnya kita akan aplikasikan beberapa topikal untuk dressing untuk perawatan luka seperti yang tadi. Nah, jika kita lihat lukanya sudah menunjukkan memerah dan pertumbuhan granulasi dan epitelisasi. Ini merupakan tahapan penyembuhan di mana sudah tumbuh granul dan epitel. Nah, langkah yang pertama, oleskan secukupnya topikal yang dipilih yang tadi. Bisa kita menggunakan metcopazin yang merah, di mana metcopazin yang merah itu masih mengandung sitosan yang berfungsi untuk pertumbuhan granulasi dan epitelisasi. Dioleskan secukupnya saja agar untuk mencegah maserasi di sekitar luka. Jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak juga akan dikhawatirkan absorbernya tidak mampu menampung cairan yang keluar. Setelah dilakukan pengolesan topikal atau kita setelah melakukan primary dressing, selanjutnya kita akan melakukan secondary dressing, yaitu berupa penutupan luka. Pada tahap ini kita menggunakan absorber atau foam untuk menyerap cairan. Nah, dalam pemakaian foam ini, kita dalam pemasangannya harus agak ditekan untuk mencegah terjadinya hipergranulasi atau pertumbuhan granulasi yang berlebihan. Dan tujuannya juga untuk menampung cairan yang keluar dan nanti akan diserap oleh foam yang kita tempelkan. Sedikit difiksasi agar tidak berubah posisinya dan agak ditekan untuk mencegah granulasi tadi, hipergranulasinya. Selanjutnya, setelah dilakukan penutupan dengan foam, selanjutnya kita pasang kasa atau kita taruhkan kasa. Kasa ini bertujuan untuk apabila nanti kelebihan cairan yang keluar berlebihan, maka akan diserap oleh kasa yang kita buat, yang kita taruh. Usahakan untuk menutupi semua celah-celahnya agar nanti cairan yang keluar bisa terserap oleh kasanya. Selanjutnya kita bungkus menggunakan perban gulung, tentunya untuk sebagai fiksasinya juga agar kasa tadi tidak terlepas. Sekaligus tujuannya untuk merapikan agar pasien lebih nyaman. Setelah dilakukan oleh perban gulung, dilanjutkan dengan soft bandage
Soft bandage ini juga tujuannya untuk mempercantik atau agar lebih rapi, dan juga bisa juga membantu penyerapan cairan yang keluar apabila terjadi apabila terjadi kelebihan cairan yang keluar. Selanjutnya, agar lebih rapi lagi, maka selanjutnya yang terakhir kita bisa melakukan tahap terakhir, penutupan tahap terakhir bisa menggunakan cohesive bandage atau corip. Nah, ini agar pasien juga lebih nyaman, lebih pede apabila dia keluar. Jadi cairan-cairan yang keluar itu tidak nampak pada saat di perban yang tadi, yang lapisan pertama dan kedua. Nah, tentunya dengan pemakaian corip ini juga akan nampak lebih rapi. Selesai, dan ya, sudah rapi. Demikian video singkat kami, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menjadi acuan dalam merawat luka, baik di instansi maupun di pendidikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa pakai masker.